Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah pulau di dunia yang begitu berbahaya hingga manusia dilarang menginjakkan kaki di sana? Sebuah tempat yang tampak seperti surga tropis dari kejauhan, dipenuhi pepohonan hijau, tebing-tebing yang indah, dan suara ombak yang tenang. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi rahasia yang membuat pulau ini dijuluki sebagai salah satu tempat paling mematikan di bumi. Bayangkan, di setiap beberapa meter tanah yang kamu pijak, ada kemungkinan seekor ular berbisa sedang bersembunyi, mengawasi setiap gerakanmu. Inilah kisah tentang Pulau Ular, sebuah pulau misterius yang benar-benar ada dan menjadi rumah bagi ribuan ular berbisa paling mematikan di dunia. Pulau ini bernama Ilha da Queimada Grande, terletak sekitar 35 km dari pantai negara Brasil di Samudra Atlantik. Luasnya hanya sekitar 43 hektare, tidak terlalu besar, bahkan bisa dijelajahi dengan berjalan kaki dalam beberapa jam saja. Namun jangan tertipu oleh ukurannya. Hampir seluruh wilayah pulau ini dipenuhi ular berbisa yang jumlahnya mencapai ribuan ekor. Para ilmuwan memperkirakan kepadatan ular di beberapa bagian pulau bisa mencapai satu ular dalam area beberapa meter persegi. Artinya, hampir kemanapun seseorang melangkah, kemungkinan besar ada ular yang bersembunyi di balik daun, bebatuan, semak, atau bahkan bergelantungan di ranting pohon. Dari kejauhan, Ilha da Queimada Grande terlihat seperti pulau tropis biasa. Air lautnya berwarna biru jernih. Tebing-tebingnya dipenuhi vegetasi hijau yang lebat. Burung-burung laut masih terlihat terbang mengelilingi pulau. Tidak ada tanda-tanda bahwa tempat ini begitu mematikan. Justru keindahan alamnya sering membuat banyak orang penasaran. Namun rasa penasaran itu bisa berubah menjadi bencana jika seseorang mencoba masuk tanpa izin. Pemerintah berhasil melarang masyarakat umum mengunjungi pulau ini. Hanya peneliti tertentu, ilmuwan, dan petugas resmi yang diizinkan memasuki wilayah tersebut dengan prosedur keamanan yang sangat ketat. Bahkan mereka harus mengenakan perlengkapan khusus, membawa peralatan medis, dan bekerja dalam kelompok. Larangan ini bukan dibuat untuk menciptakan misteri atau menarik wisatawan. Larangan ini benar-benar bertujuan menyelamatkan nyawa. Lalu pertanyaannya, mengapa pulau kecil ini bisa dipenuhi begitu banyak ular berbisa? Apakah sejak awal memang seperti itu? Ataukah ada sesuatu yang menyebabkan pulau ini berubah menjadi kerajaan ular? Untuk memahami jawabannya, kita harus kembali ribuan tahun ke masa lalu. Dahulu, Ilha da Queimada Grande sebenarnya masih menyatu dengan daratan utama Brasil. Pada masa itu, ular-ular yang hidup di wilayah tersebut bisa bergerak bebas mencari makanan, berkembang biak, dan berpindah tempat mengikuti perubahan lingkungan. Namun ketika zaman es berakhir, permukaan laut perlahan naik. Air laut mulai menenggelamkan sebagian daratan rendah hingga akhirnya pulau kecil ini terpisah sepenuhnya dari daratan utama. Peristiwa itu membuat populasi ular yang berada di pulau menjadi terisolasi. Mereka tidak lagi bisa kembali ke daratan, begitu pula hewan-hewan lain. Selama ribuan tahun, ular-ular tersebut berkembang sendiri tanpa campur tangan populasi lain. Mereka mengalami proses evolusi yang unik, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat berbeda. Masalah besar kemudian muncul. Di pulau ini hampir tidak ada mamalia kecil seperti tikus atau kelinci yang biasanya menjadi makanan ular. Sebaliknya, satu-satunya sumber makanan utama hanyalah burung-burung yang singgah saat bermigrasi. Burung tentu jauh lebih sulit ditangkap dibanding tikus. Jika ular gagal menggigit mangsanya dalam waktu singkat, burung akan langsung terbang menjauh. Akibat tekanan alam itu, evolusi bekerja dengan sangat cepat. Ular yang memiliki racun lebih kuat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup karena sekali menggigit, burung akan segera lumpuh sebelum sempat melarikan diri. Dari generasi ke generasi, racun mereka menjadi semakin mematikan. Hasil evolusi itu melahirkan spesies yang kini dikenal sebagai Golden Lancehead atau Bothrops insularis. Inilah ular yang membuat pulau tersebut terkenal ke seluruh dunia. Golden Lancehead memiliki warna kuning keemasan yang membantunya berkamuflase di antara dedaunan kering dan ranting pohon. Panjang tubuhnya rata-rata sekitar 70 hingga 120 cm. Sekilas penampilannya tidak terlalu mengintimidasi, tetapi racunnya merupakan salah satu yang paling berbahaya di dunia. Racun Golden Lancehead bekerja sangat cepat. Racun ini mampu merusak jaringan tubuh, menghancurkan sel darah, menyebabkan pendarahan hebat, dan mengganggu sistem peredaran darah. Pada burung, efeknya hampir seketika.
Mangsa kehilangan kemampuan bergerak dalam waktu sangat singkat sehingga ular dapat langsung menelannya. Jika manusia tergigit, situasinya bisa menjadi sangat serius. Gigitan dapat menyebabkan rasa sakit luar biasa, pembengkakan cepat, kerusakan jaringan, hingga komplikasi organ apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis. Untungnya, karena akses ke pulau sangat dibatasi, kasus gigitan pada manusia sangat jarang terjadi. Banyak cerita menyeramkan beredar mengenai pulau ini. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang seorang penjaga mercusuar beserta keluarganya yang konon meninggal akibat diserang ular. Cerita tersebut sering muncul dalam berbagai dokumenter dan artikel populer. Namun sebagian sejarawan menganggap kisah ini lebih dekat dengan legenda daripada fakta yang benar-benar dapat dibuktikan. Yang pasti, mercusuar di pulau tersebut memang pernah dijaga secara manual sebelum akhirnya diganti dengan sistem otomatis. Saat ini tidak ada lagi petugas yang tinggal menetap di sana. Cerita lain yang sering terdengar adalah mengenai nelayan yang kapalnya terdampar di pulau tersebut lalu tidak pernah kembali. Sebagian kisah ini juga sulit diverifikasi. Namun satu hal yang pasti, para nelayan lokal memang sudah lama mengetahui betapa berbahayanya pulau ini. Mereka memilih menjauh dan tidak mengambil risiko. Menariknya, meskipun pulau ini dipenuhi ular berbisa, ular-ular tersebut tidak menyerang manusia tanpa alasan. Sama seperti kebanyakan ular lain, Golden Lancehead lebih memilih menghindari ancaman. Mereka menggigit ketika merasa terpojok, terganggu, atau sedang berburu. Masalahnya adalah jumlah mereka yang sangat banyak membuat kemungkinan bertemu ular menjadi sangat tinggi. Pulau ini juga menjadi laboratorium alami bagi para ilmuwan. Mereka mempelajari bagaimana spesies dapat berubah akibat isolasi geografis selama ribuan tahun. Ilha da Kuimada Grande menjadi contoh nyata bagaimana evolusi mampu menciptakan adaptasi yang luar biasa. Hanya karena terpisah oleh laut, seekor ular dapat berkembang menjadi spesies yang benar-benar berbeda dari kerabatnya di daratan utama. Selain untuk penelitian evolusi, racun Golden Lancehead juga menarik perhatian dunia medis. Di balik bahayanya, racun ular mengandung berbagai protein dan senyawa kimia yang sangat kompleks. Para peneliti mempelajarinya untuk mengembangkan obat-obatan baru, termasuk penelitian mengenai tekanan darah, gangguan pembekuan darah, dan penyakit kardiovaskular. Ini menjadi pengingat bahwa sesuatu yang sangat mematikan sekalipun dapat memberikan manfaat besar jika dipelajari dengan benar. Namun manfaat tersebut juga memunculkan ancaman baru. Golden Lancehead merupakan spesies yang sangat langka dan hanya ditemukan di pulau ini. Karena kelangkaannya, ular tersebut menjadi incaran perdagangan satwa ilegal. Nilainya di pasar gelap bisa sangat tinggi. Para penyelundup rela mempertaruhkan nyawa demi menangkap beberapa ekor ular untuk dijual secara ilegal kepada kolektor eksotis. Aktivitas ini menjadi ancaman serius bagi kelestarian spesies tersebut. Ironisnya, meskipun jumlah ular di pulau terlihat sangat banyak, populasi Golden Lancehead justru terus menurun. Penyebabnya antara lain hilangnya habitat akibat perubahan vegetasi, penyakit, serta perburuan ilegal. Organisasi konservasi bahkan mengategorikan spesies ini sebagai satwa yang terancam punah. Artinya, ular yang dikenal sangat mematikan ini justru membutuhkan perlindungan agar tidak benar-benar menghilang dari muka bumi. Keberadaan pulau ini mengajarkan satu hal penting tentang keseimbangan alam. Kita sering melihat predator sebagai makhluk yang menakutkan. Padahal mereka memiliki peran besar menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ular dihilangkan begitu saja, rantai makanan dapat terganggu. Alam selalu bekerja dalam keseimbangan yang sangat rumit, meskipun terkadang terlihat mengerikan dari sudut pandang manusia. Banyak orang bertanya mengapa pemerintah berhasil tidak membasmi ular-ular tersebut agar pulau menjadi aman. Jawabannya sederhana. Pulau itu adalah habitat alami mereka. Manusialah yang menjadi tamu, bukan pemilik tempat tersebut. Selama ular tidak mengancam kehidupan masyarakat secara langsung, tidak ada alasan untuk memusnahkan spesies yang telah hidup di sana selama ribuan tahun. Ilha da Kuimada Grande juga menunjukkan bahwa alam mampu menciptakan kondisi yang sangat ekstrim tanpa campur tangan manusia. Tidak ada laboratorium, tidak ada rekayasa genetika, dan tidak ada eksperimen rahasia. Semua terjadi melalui proses evolusi yang berlangsung sangat lama. Setiap generasi ular mewariskan sifat yang paling menguntungkan bagi keturunannya, hingga akhirnya terbentuk spesies dengan racun yang luar biasa kuat. Saat para ilmuwan mengunjungi pulau ini, mereka tidak datang untuk mencari sensasi.
Mereka datang membawa rasa hormat terhadap alam. Setiap langkah diperhitungkan. Setiap semak diperiksa dengan hati-hati. Mereka memahami bahwa satu kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Penelitian dilakukan seefisien mungkin agar tidak mengganggu populasi ular maupun ekosistem pulau. Yang menarik, meskipun pulau ini terkenal sebagai pulau paling berbahaya, sebenarnya ancaman terbesar bukan berasal dari ular kepada manusia, melainkan dari manusia kepada ular. Perdagangan ilegal, perubahan iklim, dan kerusakan habitat justru menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup golden lancehead. Tanpa perlindungan yang baik, bukan tidak mungkin suatu hari nanti spesies unik ini hanya tinggal cerita dalam buku-buku biologi. Pulau Ular juga mengingatkan kita bahwa tidak semua tempat di dunia harus menjadi tujuan wisata. Ada lokasi-lokasi yang sebaiknya tetap dibiarkan liar agar ekosistemnya tetap terjaga. Keindahan alam tidak selalu harus dinikmati dari jarak dekat. Terkadang, bentuk penghormatan terbaik kepada alam adalah membiarkannya tetap seperti adanya. Di balik semua kisah menyeramkan yang beredar, Ilha da Queimada Grande bukanlah pulau kutukan, bukan pulau tempat yang dihuni makhluk gaib. Rahasia sebenarnya jauh lebih menakjubkan. Pulau ini adalah bukti nyata bagaimana evolusi, isolasi geografis, dan seleksi alam mampu menciptakan salah satu predator paling unik di planet ini. Setiap ular yang hidup di sana merupakan hasil perjalanan alam selama ribuan tahun, sebuah proses yang tidak mungkin disaksikan langsung oleh manusia, tetapi jejaknya masih bisa kita lihat hingga hari ini. Jadi, ketika mendengar tentang Pulau Ular, jangan hanya membayangkan tempat yang penuh teror. Bayangkan juga sebuah laboratorium alam raksasa yang memperlihatkan betapa luar biasanya kekuatan evolusi. Sebuah pulau kecil yang menyimpan pelajaran besar tentang kehidupan, adaptasi, dan keseimbangan alam. Di sanalah ribuan ular berbisa hidup bukan untuk menakut-nakuti manusia, melainkan karena itulah rumah mereka sejak ribuan tahun yang lalu. Dan mungkin, rahasia terbesar dari pulau ini bukanlah seberapa mematikan ularnya, melainkan bagaimana alam mampu menciptakan kehidupan yang begitu luar biasa melalui waktu, kesabaran, dan proses yang tidak pernah berhenti. Begitulah kisah tentang rahasia Pulau Ular, sebuah tempat yang mengingatkan kita bahwa alam selalu memiliki cara untuk menciptakan kehidupan yang luar biasa, sekaligus penuh tantangan. Di balik racun yang mematikan, tersimpan pelajaran tentang evolusi, keseimbangan ekosistem, dan pentingnya menjaga setiap makhluk hidup, bahkan yang paling ditakuti sekalipun. Kalau kamu menikmati video seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta-fakta unik, misteri alam, dan kisah menakjubkan lainnya dari seluruh dunia. Tuliskan juga di kolom komentar, tempat paling berbahaya di dunia apalagi yang ingin kamu bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Kaki Kubat, tempat di mana setiap fakta membuka wawasan baru, dan setiap misteri membawa kita semakin mengenal keajaiban dunia.